Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Jimastuti. Saya di sini akan memberikan materi seputar berwirausaha. Tentu kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menjadi berwirausaha yang kompeten dan sukses. Oke, di sini saya akan memberikan 4 poin penting. Yang pertama, apa arti sebenarnya berwirausaha? Yang kedua, yaitu apa motivasi kita dalam berwirausaha? Yang ketiga, bagaimana minat mahasiswa terhadap berwirausaha sesuai dengan kepribadian dan karakteristik masing-masing. Yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita menghadapi tantangan dalam berwirausaha. Oke, mari kita lanjut ke materi. Let's go! Yang tadi saya sampaikan, di sini saya akan dibahas kembali 4 poin tersebut, yaitu ada 1. Pengertian kewirausahaan, 2. Motivasi dalam berwirausaha, ketiga, minat mahasiswa dalam berwirausaha, keempat, yaitu menghadapi tantangan dalam berwirausaha. Di poin penting yang pertama ini, yaitu pengertian kewirausahaan atau biasa kita sebut sebagai entrepreneur. Entrepreneur ini pengertian wirausaha menurut beberapa ahli, yaitu menurut Geoff Farley G. Meredith. Dia berkata bahwa wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripada serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan tentang kesuksesan. Yang kedua, menurut Frank Knight, wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini berperan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Yang ketiga, menurut Salim Siagian, wirausaha adalah semangat perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan atau konsumennya. Yang sebelumnya, minat mahasiswa menjadi wirausaha, yaitu kepribadian suka bekerja keras. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa poin penting yang harus kita ambil, yaitu tidak pernah takut dalam kegagalan dan mau mencoba lagi, termasuk kepribadian suka bekerja keras. Ada poin juga yang mengatakan dapat merencanakan aktivitas untuk jangka panjang, mampu mengambil keputusan dan memimpin bawahannya, tidak pernah kekurangan ide dan banyak mempunyai impian. Ada hubungan bisnis. Di sini hubungan bisnis yaitu harus mempunyai jiwa sosial dan suka bergaul, mampu bekerja sama dengan orang lain, serta lebih suka bernegosiasi dan mempunyai kemampuan menjual, atau dia lebih condong ke bisa mempasarkan produknya tersendiri. Berperilaku dalam organisasi, yaitu sering diminta untuk memberikan pendapat dan sarannya, dapat membuat kesepakatan bisnis dengan orang banyak, tidak mempunyai kesulitan untuk mengorganisir orang lain dan sebagai inisiator, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan dan memberi inspirasi pada orang lain dengan lebih baik. Ada kepribadian lain, yaitu tidak takut dalam berhutang
dan mampu mengelola usahanya agar bisa lebih baik lagi. Di sini ada ancaman dan tantangan dalam berwirausaha. Bagaimana sih sikap kita, dan kita tuh harus berkompetensi seperti apa dalam menghadapi tantangan dalam usaha kita masing-masing. Tantangan itu ada berupa kerja keras, tekanan emosional, dan risiko meminta tingkat komitmen dan pengorbanan. Jika kita mengharapkan mendapatkan keuntungan, biasanya itu ada risiko yang masing-masing kita akan terima. Ancaman dan tantangan yang harus kita hadapi dalam berwirausaha yaitu ada 5 poin. Kurangnya pengetahuan di sini yaitu pendidikan formal seseorang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seorang wirausahawan. Namun, untuk mengatasi keterbatasan informasi dan memacu kreativitas, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan akan berpengaruh terhadap minimnya jaringan informasi untuk pemasaran dan distribusi produknya. Yang kedua, yaitu ada keterbatasan dalam budaya. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peran perempuan hanya sebatas di lingkung domestik alias mengurus rumah tangga dan keluarga. Of course, benar sekali. Tetapi, persepsi ini secara tidak langsung akan membatasi gerak perempuan untuk bisa mulai bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Padahal sebenarnya perempuan itu tetap dapat menjalankan usaha rumah tanpa mengorbankan keluarganya. Seperti pada zaman sekarang, banyak ibu-ibu yang berumah tangga, mereka menjalankan bisnisnya lewat aplikasi online, entah itu online shop, entah itu dia pakai aplikasi apa, jadi semuanya serba digital. Nah, yang ketiga, kurangnya akses ke layanan pinjaman. Usaha memang tak dapat berjalan jika tak ada modal. Pepatah mengatakan hal seperti itu. Hal inilah yang sering menjadi hambatan besar bagi para wirausaha yang baru memulai usahanya. Kurang akses ke layanan pinjaman ini membuat para wirausahawan menjadi kekurangan modal dalam menjalani bisnisnya, serta ragu usahanya dapat memberikan atau tidak. Dengan demikian, keuntungan berupa laba merupakan motivasi yang sangat kuat bagi para wirausaha. Nah, yang keempat yaitu kurangnya hubungan relasi. Hubungan relasi ini sangat penting saat kita memulai berwirausaha. Dengan luasnya hubungan bisnis dengan masyarakat yang lebih luas, membuat bisnis kita menjadi lebih mudah diterima serta dikenal di lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu adanya persaingan. Ini persaingan sangatlah sudah wajar ya, sudah banyak kita ketahui di mana ada pasar itu pasti ada persaingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa saat kita berbisnis tidak dipungkiri akan ditemukan suatu persaingan. Nah, hal seperti inilah yang harus kita waspadai dan hadapi dalam berwirausaha. Persaingan yang tidak sehat dalam berwirausaha dapat membuat usaha kita mengalami kemunduran ataupun kehancuran. Sikap yang harus kita dimiliki dalam berwirausaha yaitu ada disiplin. Disiplin seperti apa yang harus kita jalani? Yaitu disiplin atas ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, sistem bekerjanya bagaimana, kesepakatan yang dibuat seperti apa, dan taat atas asas-asas yang berlaku. Yang kedua ada komitmen tinggi. Seorang wirausahawan memiliki komitmen yang seperti apa? Jelas, komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif. Progresif itu berorientasi dalam berwirausaha dan serta-merta ada kemajuannya.
atas kesepakatan yang telah dibuat dengan seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Komitmen terhadap konsumen adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produksi yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, dan problem solving bagi masalah konsumen, sehingga kepercayaan pada pembelian yang terus meningkat, sehingga profit perusahaan juga akan ikut meningkat. Nah, yang ketiga yaitu ada kejujuran. Kejujuran sangatlah melekat pada konsep pemasaran yang berorientasi pada kepuasan konsumen atau pelanggan. Wirausahawan harus menjunjung tinggi kejujuran dalam melakukan kegiatannya, usahanya, sehingga akan mendapatkan konsumen aktual dan potensial, baik jangka pendek maupun jangka yang panjang. Yang keempat ada kreatif. Kreatif seperti apa? Yaitu kreatifnya seorang wirausahawan yaitu harus memiliki daya tarik atau daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas seperti apa? Yaitu dilandasi secara berpikir dan yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. Gagasan yang penuh dengan kreatif umumnya itu tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, maupun waktu. Yang kelima yaitu ada inovatif. Inovatif tersendiri yaitu umumnya membutuhkan daya inovasi yang tinggi dari wirausahawan yang bersangkutan. Kreativitas yang tinggi tetap membutuhkan sentuhan inovasi agar laku di pasaran. Inovasi yang dibutuhkan adalah kemampuan seorang wirausahawan dalam menambahkan nilai guna atau nilai manfaat terhadap suatu produk dan menjaga mutu produk dengan perhatikan market oriented atau apa yang sedang laku di pasaran. Jadi biasanya kita di poin inovasi ini bisnis apa sih yang lagi trending sekarang? Nah, yang topik lagi trendingnya itu yang akan dirancang wirausahawan untuk dijadikan bisnisnya. Yang keenam yaitu ada mandiri, yaitu tidak serta-merta bergantung terhadap pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan usahanya. Jadi di sini dia harus belajar independen yaitu pada diri sendiri dahulu dia mampu yakin atau tidak, baru nanti dia bisa mengambil saran dan kritik dari yang lebih berpengalaman. Yang ketujuh yaitu ada realistis. Realistis di sini yaitu penetapan keputusan bisnis harus realistis, objektif dan rasional dengan melihat fakta atau realitasnya sesuai yang di lapangan dan menyeleksi masukannya atau saran dari luar. Nah, kompetensi dalam berwirausaha berdasarkan British Business Credit Service 1993/1 mengemukakan 10 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu ada knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dengan kata lain, bisa saya jelaskan, yaitu seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu ada knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha. Mengetahui manajemen bisnis berarti memahami kiatnya,
memahami caranya, memahami prosesnya, dan pengolahan semua sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu ada having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Jadi dirinya benar-benar akan memulai usaha dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Oke, yang keempat yaitu ada having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya terdiri dari bentuk materi, tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Oleh karena itu, harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, serta tempat dan mental. Oke, kita lanjut. Yang kelima yaitu ada managing finance effectively, yaitu memiliki kemampuan atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Ini sumber dana dan menggunakannya secara tepat dan mengembalikannya secara akurat. Yang keenam yaitu ada managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisiennya mungkin dan mengatur serta menghitung dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh yaitu managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, atau memotivasi dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaannya atau usaha. Kedelapan yaitu ada satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Yang kesembilan yaitu ada knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat mengungkap kekuatan, strength, kelemahan yaitu weak, peluang yaitu opportunity, dan ancaman yaitu threat pada dirinya dan pesaing. Dia harus menggunakan analisis SWOT sebaik terhadap dirinya dan terhadap pesaingnya. Yang terakhir yaitu coping with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas serta akurat, yang tersurat dan tersirat. Thanks for watching. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Video ini sangat membantu teman-teman bagi yang sudah berwirausaha atau bagi teman-teman yang baru mulai wirausaha. Untuk video yang kita sampaikan ini mengarah ke berwirausaha. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah dalam berwirausaha dan jangan pernah takut dalam menghadapi tantangan dalam berwirausaha. Kenalilah bisnismu, buatlah bisnis kalian sekreatif mungkin dan seinovasi mungkin. Sukseskanlah bisnis kalian, karena orang sukses bukan karena bisa atau tidaknya, tapi karena mau atau tidaknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, comment, dan share. Thank you.